Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Panisa dan rekan saya Aida Fitriani. Nah, pada video ini kami akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Mie Gacoan. Nah, persaingan usaha kuliner semakin ketat, sehingga kepuasan konsumen menjadi faktor penting dalam mempertahankan pelanggan. Mie gacoan dikenal dengan harga terjangkau dan cita rasa khas. Namun, penelitian konsumen terhadap harga dan kualitas produk masih beragam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana harga dan kualitas produk memengaruhi tingkat kepuasan konsumen, khususnya di kalangan mahasiswa Polman yang telah membeli dan mengkonsumsi mie gacoan. Penelitian diawali dengan menyusun pertanyaan penelitian yang disusun dengan bentuk kuesioner menggunakan Google Form. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dirancang untuk menggali persepsi responden terkait harga, kualitas produk, serta kepuasan terhadap mie gacoan. Selanjutnya, Google Form-nya tersebut disebarkan kepada mahasiswa Polman Bubble yang telah membeli mie gacoan, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kriteria responden penelitian. Setelah data tersebut terkumpul, seluruh jawaban responden secara otomatis tersimpan dalam spreadsheet. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statik deskriptif, yaitu mean, median, modus, variasi, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen mie gacoan berdasarkan data yang telah dianalisis secara sistematis. Oke, yang pertama, nilai mean atau rata-rata. Nilai mean menunjukkan rata-rata jawaban responden untuk setiap pernyataan dari data yang ada. Sebagian besar nilai mean berada di kisaran 3,5 sampai 4,0. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian yang baik, sehingga sangat baik. Terdapat pengaruh harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen, artinya secara umum responden merasa cukup puas dan menilai aspek yang diteliti sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, median atau nilai tengah. Median merupakan nilai tengah dari seluruh jawaban responden. Hasil median pada hampir semua indikator bernilai 4, yang berarti sebagian besar responden memberikan jawaban pada kategori setuju, menunjukkan bahwa penilaian responden cukup konsisten dan tidak terlalu menyimpang. Oke, yang ketiga, modus atau nilai yang paling sering muncul. Modus pada hampir semua pernyataan adalah 4, artinya jawaban yang paling banyak dipilih responden adalah nilai 4. Yang menunjukkan tingkat persetujuan atau penilaian positif terhadap harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen. 4. Variasi. Variasi menunjukkan seberapa besar penyebaran data jawaban responden. Nilai variasi dalam data ini tergolong rendah hingga sedang,
yang berarti jawaban responden tidak terlalu menyebar, jauh, dan relatif beragam. Yang kelima, standar deviasi. Standar deviasi menggambarkan tingkat perbedaan jawaban responden dari nilai rata-rata hingga nilai standar deviasi yang sebagian besar berada pada di bawah 1, menunjukkan bahwa jawaban responden cukup homogen sehingga hasil dapat dikatakan stabil, dapat dipercaya. Yang keenam, nilai minimum dan maksimum. Nilai minimum yang muncul umumnya adalah 2, menunjukkan masih ada responden yang memberikan penilaian yang kurang setuju. Nilai maksimal adalah 5, yang berarti terhadap responden yang bernilai sangat setuju atau sangat puas. Oke, pada slide ini ditampilkan hasil statik deskriptif yang memberikan gambaran umum mengenai data penelitian. Penelitian ini memberikan 35 responden dan seluruh data dinyatakan lengkap, sehingga tidak terdapat data yang hilang atau tidak valid. Analisis menunjukkan bahwa rata-rata nilai terhadap pengaruh harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen berada di sekitar angka 15 yang termasuk dalam kategori baik. Nilai yang paling sering muncul atau modus adalah 16, yang menandakan bahwa mayoritas responden memberikan nilai positif. Sebagian besar responden memberikan nilai pada rating 15 hingga 16, sementara nilai yang rendah hingga muncul dalam jumlah yang sangat sedikit. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penelitian responden tergolong tinggi, seragam, dan konsisten hingga data layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Tentang hasil penilaian responden terhadap pengaruh harga. Rentan nilai yang diberikan responden berada antara 11 hingga 20. Nilai yang paling sering dipilih adalah 16 dengan persentase sebesar 31,4%. Lebih dari 50% responden memberikan 15 atau lebih, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persentase positif terhadad pengaruh harga. Selain itu, persentase kumulatif hingga nilai 16 mencapai 82,9%, yang termasuk dalam kategori menengah hingga tinggi. Nilai ekstrim, baik sangat rendah maupun sangat tinggi, jarang muncul sehingga tidak memengaruhi gambar umum data. Slide selanjutnya ditampilkan hasil penelitian responden mengenai kepuasan konsumen. Rentan ini kepuasan berada antara 9 hingga 20. Nilai yang paling sering muncul adalah 16 dengan persentase sebesar 29%, diikuti oleh nilai 15 sebesar 23%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak persen responden merasa puas hingga sangat puas terhadap produk atau layanan yang diteliti. Sebanyak hampir 83% responden memberikan nilai hingga 16 yang termasuk dalam kategori kepuasan tinggi. Nilai ekstrim hanya muncul dalam jumlah kecil dan tidak memengaruhi gambaran keseluruhan data. Ditampilkan hasil uji normalitas yang merupakan bagian dari uji prasyarat analisis. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah data penelitian layak dianalisis menggunakan uji statik parametrik. Dalam penelitian ini, jumlah normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov atau Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena jumlah responden kurang dari 50, yaitu 35 responden, maka uji Shapiro-Wilk dijadikan sebagai acuan utama.
Hasil uji menunjukkan bahwa kelompok 1 memiliki nilai signifikasi kurang dari 0,05 sehingga data tidak berdistribusi normal. Kelompok kedua memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga data distribusi normal. Menunjukkan bahwa nilai significance linearity sebesar 0,25 yang lebih kecil dari 0,5 sehingga terdapat hubungan linear yang signifikan. Nilai deviation from linearity sebesar 0,489 yang lebih besar dari 0,05 menandakan tidak terdapat penyimpangan dari hubungan linear. Uji linear antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Hasil menunjukkan nilai linearity sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya hubungan linear yang sangat signifikan. Nilai definition from linearity sebesar 0,789 yang sangat besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan dari pola hubungan linear. Kesimpulannya, kualitas produk memiliki hubungan linear yang kuat dan konsisten dengan kepuasan konsumen sehingga variabel yang layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi. Yang selanjutnya ada uji homogenitas. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil uji homogenitas variance menggunakan uji Levin. Nah, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel memiliki variansi yang sama atau homogen. Berdasarkan tabel, nilai signifikansi variabel pengaruh harga sebesar 0,185, kualitas produk sebesar 0,570, dan kepuasan konsumen sebesar 0,097. Karena di seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Artinya, data layak digunakan untuk analisis statistik lanjutan. Oke, selanjutnya, dari slide ini menjelaskan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen dengan menggunakan korelasi Pearson. Uji ini bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel penelitian. Nah, hasil menunjukkan pengaruh harga dan kualitas produk memiliki hubungan positif dan signifikan. Selanjutnya, pengaruh harga dan kepuasan konsumen juga menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Lalu, hubungan paling kuat terdapat antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian valid, reliable, dan mampu mengukur variabel penelitian dengan baik. Nah, selanjutnya di slide ini menampilkan ringkasan data responden yang digunakan dalam penelitian. Jumlah responden sebanyak 35 orang atau 100% data valid. Tidak terdapat data yang dikeluarkan atau exclude atau nol, sehingga seluruh data dapat digunakan dalam proses analisis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data penelitian lengkap dan layak dianalisis sehingga penelitian dapat dipercaya. Oke, selanjutnya pada slide ini ditampilkan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian. Nah, uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan mampu memberikan hasil yang konsisten. Berdasarkan hasil pengujian, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,767 dengan jumlah item sebanyak 3 butir pertanyaan. Nah, karena nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliable atau andal. Artinya, setiap pertanyaan dalam kuesioner saling berkaitan dan dapat dipercaya untuk mengatur variabel penelitian. Nah, selanjutnya di slide ini menjelaskan hasil analisis korelasi Pearson yang digunakan untuk melihat hubungan antara pengaruh harga, kualitas produk, dan kepuasan konsumen.
Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengaruh harga dan kualitas produk memiliki hubungan positif dan signifikan. Pengaruh harga dan kepuasan konsumen juga memiliki hubungan positif dengan tingkat kekuatan sedang dan signifikan. Nah, hubungan paling kuat dan signifikan terdapat antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas produk, maka tingkat kepuasan konsumen juga semakin meningkat. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil analisis regresi, khususnya nilai R dan R-square. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen. Nilai R sebesar 0,385 menunjukkan adanya hubungan positif antara harga dan kepuasan konsumen. Nilai R-square sebesar 0,148 berarti bahwa 14,8% variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh faktor harga. Nah, sementara itu, nilai adjust R-square sebesar 0,122 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian, pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen tetap ada, namun tidak terlalu besar. Dengan demikian, kepuasan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh faktor lain di luar penelitian lain. Nah, slide ini menampilkan hasil uji F yang bertujuan untuk melihat apakah harga secara keseluruhan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai F sebesar 5,733 dengan nilai signifikansi 0,022. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji F dinyatakan signifikan. Artinya, secara simultan, harga memiliki pengaruh yang nyata terhadap kepuasan konsumen. Namun demikian, kepuasan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh faktor lain, seperti kualitas produk dan pelayanan. Nah, selanjutnya pada slide ini ditampilkan hasil uji T yang digunakan untuk melihat pengaruh harga secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Nilai koefisien regresi sebesar 0,484 menunjukkan bahwa jika penelitian harga meningkat, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Nah, nilai signifikansi sebesar 0,022 yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa pengaruh harga tersebut signifikan secara statistik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.